Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Terakhir itu Kang Ruyung ya, Ki Ruyung yang disuruh majikannya untuk mengguna-guna istilahkan begitulah Ki Jaka, namun gagal. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-18. Jadi begitu Tuan, kata guru saya mah menunggu ya sebentarnya 3 malam lah, lamanya sampai 7 malam. Jadi kita lihat saja dulu hasilnya. Begitu. Ya sudah kalau begitu mah. Ya semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya sesuai dengan rencana. Ya niat saya untuk mempateni si Jaka itu bisa terlaksana lah. Ya mudah-mudahan Tuan. Kita tunda dulu cerita Ki Ruyung dan majikannya ini, Ki Demang ya. Kita akan menceritakan gurunya Ki Ruyung yang akan mungkin membentangkan teluh werjit katanya untuk mendolimi lah, istilahnya mendolimi Mang Jaka ya. Sepeninggalnya Ki Guru Ki Ruyung di rumahnya, Ki Guru ini kemudian duduk terdiam. Selanjutnya dia pergi sebentar ke depan rumahnya, melihat 2 ekor hewan yang dia pesan, yaitu 1 domba berwarna hitam dan kambing berwarna putih. Mudah juga cari uang nih. Ya sebenarnya aku bisa lebih untung kalau tadi ngambil uang sekitar 1 rajut dari si Ruyung ini. Tapi semuanya harus masuk akal. Kalau saya minta uang begitu saja, ya mau tidak mau akan menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau mintanya dalam bahasa syarat dengan domba seperti ini kan lumayan. Ya sudah. Kemudian si Aki tersebut, si Abah Guru tersebut menuntun 2 ekor hewan tersebut ke belakang rumahnya. 1 domba yang berwarna hitam dimasukkan ke dalam kandang berpisah dengan kambing juga yang dimasukkan ke dalam kandang. Tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang anak muda yang bukan remaja lagi, namun tidak disebut bapak-bapak gitu ya, pemuda yang tanggung lah gitu, menghampiri Ki Guru tersebut. Ki, aduh bisnisnya lumayan nih. Kamu Jana, sini ada tugas untuk kamu, ayo masuk ke sini. Siap Ki. Kemudian 2 orang itu masuk ke dalam rumahnya si Aki. Ketika masuk di dalam rumah, si Aki langsung saja membuka pintu depannya. Sepertinya dia ingin melihat suasana di luar rumah walaupun dia sedang berada di dalam rumah. Ki, kenapa pintunya dibuka? Sepertinya mau ngobrol rahasia, tapi pintunya dibuka. Kamu ini jangan bodoh, Cana. Aki sengaja membuka pintu kalau ada orang yang datang ke sini, jadi bisa melihat orang
Ya mungkin ada yang mau menguping. Walaupun sebenarnya Aki tahu, kalaupun ada sesuatu di luar rumah, walaupun pintunya tertutup, Aki setua gini pun tetap bisa dengar. Percayalah sama Aki malah. Bagus kalau percaya mah. Begini Cana. Domba hitam pesanan kamu sudah ada. Wah ya saya tahu itu. Waduh gak agak ke jaba jalunya deh. Jadi kalau dikawinkan sama domba yang di rumah saya, jadi bakal makin bagus tuh anakannya. Wah bakal belang atau hitam atau wah bagus lah. Ya itu mah terserah kamu. Tapi kambing yang warna putih kamu bawa ke pasti menyuruh dibawa ke Ki Kalong ya. Kamu sudah paham. Kamu sendiri tahu si Kalong ini katanya kalau ada tugas lagi minta kambing yang warna putih yang betinanya ini pun sudah ada. Siap Ki. Kalau Aki, nah saya tahulah tadi ada orang kesini. Tadi domba hitam buat saya, kemudian kambing yang warna putih yang katanya betinanya ini buat Mang Kalong. Kalau Aki sendiri dapat apa sih? Kalau saya saja sudah dikasih domba, apalagi mungkin Aki. Jangan gitu. Terus terang Jana, Aki ini sudah tua, jadi tidak ada yang ngurus. Yang ngurus adalah kamu. Kamu selain diangkat sebagai murid Aki, juga sebagai anak buah Aki, dan sudah anggap oleh Aki juga sebagai anak sendiri atau cucu sendiri. Masa kamu tidak merasakannya? Itu mah saya juga rasakan Ki. Saya sangat berterima kasih sekali ke Aki lah. Pertama Aki sudah mau mengurus saya dari semenjak ya kecil terlunta-lunta di kota. Kemudian ku Aki diurus sampai sebesar ini. Masa saya tidak sayang juga sama Aki? Bagus kalau begitu. Istilah kata jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Malah mah di dalam bahasa Sunda itu jangan sampai Aki itu seperti menolong anjing kejepit lah. Ditolong tapi malah menyusahkan ke Aki. Bagus kalau kamu mengerti mah. Begini, katakan sama si Kalong bahwa tugas pertama tentang si Jaka orang lembur handap itu kemarin itu ternyata gagal. Bukan warjitnya ataupun teluhnya yang tidak nyampe ataupun tidak berkhasiat, tapi ada orang lain yang istilahnya menolong si Jaka ini. Dalam pandangan Aki kemungkinannya ada dua. Pertama, si Jakanya ini ada yang melindungi dia, dirinya kuat. Yang kedua mungkin ada bantuan dari orang lain. Tapi dua-duanya pun harus bisa diselidiki dan harus bisa diatasi. Oh ya, saya siap menyampaikan pesan Aki. Satu lagi. Dalam 3 hari ini jangan melakukan tindakan terlebih dahulu. Katakan sama si Kalong, teliti dulu saja apa yang terjadi sebenarnya di kampung lembur handap ini. Apa yang terjadi sama si Jaka, siapa yang menolong si Jaka, kemudian kenali orang-orangnya. Baru kemudian di malam ketiga suruh si Kalong gunakan warjit ini. Warjit nanti yang akan Aki berikan kepada dia. Dan bilang juga sebelum ataupun sesudahnya harus diiringi dengan taktik siluman hitam. Pasti si Kalong akan mengetahui apa itu taktik siluman hitam. Oh gitu ya, sebenarnya mah taktik siluman hitam mah saya juga sudah tahu. Ya walaupun tidak sesempurna yang mungkin nanti yang akan dilakukan oleh Mang Kalong dan anak buahnya. Ya
Bagus kalau kamu tahu. Sekarang setelah itu, atau lagi, itu baru tahap kedua. Jadi tahap pertama ingat, teliti dulu. Yang kedua langsung eksekusi. Yang ketiga jangan dulu jauh-jauh dari lembur handap, katakan sama si Kalong. Teliti lagi apa yang terjadi dengan si Jaka ini. Kalau memang nanti usaha kita yang kedua ini gagal lagi, atau berarti ada yang menolong lagi, artinya lawan kita memiliki kemampuan yang cukup andal, dan berarti harus digunakan ilmu yang selanjutnya, karena Aki tidak mau nama besar Aki yang tidak pernah gagal dalam meneluh ataupun memberikan warjit kepada target sampai tidak berhasil kepada si Jaka ini. Wah, saya paham kalau begitu mah. Tapi dipikir-pikir, kenapa tidak langsung saja dikasih warjit yang lebih tinggi? Tidak semudah itu, Jana. Banyak bahan yang perlu dicari dan terkadang jarang sekali untuk membuat warjit ataupun teluh. Dan pokoknya katakan saja, walaupun sebenarnya mah ada untuk yang tingkatan ketiga ini, tapi gunakan dulu aja. Mudah-mudahan dengan cara yang kedua ini sudah bisa sampai mempateni si Jaka. Tapi walaupun si Jaka ini tidak sampai terpateni, paling tidak dia tidak akan bisa hidup seperti biasa lagi. Artinya kemungkinan besar dia akan mengalami suatu penyakit. Entah itu apa, yang jelas dia tidak akan kembali sehat sebagaimana biasanya. Wah, kalau begini berarti seolah-olah diganggayong nih ya si Jaka ini, ataupun dipermainkan dengan penyakit yang akan Aki kirim. Tentu saja, pertama untuk memberikan pelajaran bahwa teluh ataupun warjit dari Aki itu, kalaupun tidak sampai mempateni, paling tidak orangnya tidak akan sembuh lagi dari suatu penyakit yang nanti akan diderita oleh korban Aki. Wah, dipikir-pikir Aki mah jahat juga. Selama ini kan kita mah orang jahat. Kamu jangan berpikir jahat-jahat. Yang penting niat kita terlaksana. Selanjutnya nanti kalau sudah sampai warjit yang kedua ini, kalaupun nanti tidak sampai terpateni si Jaka, Aki akan mengatakan kepada siapa tadi namanya, orang yang tadi kesini lupa lagi siapa. Iya, si Ruyung, anak buahnya si Demang Lemur Singkur. Oh iya, saya tahu. Memang si Demang itu mah agak pepelekep, agak sombong, dan juga ya sepertinya juga kalau kita mah jahatnya di bidang ini, dia mah jahatnya di bidang itu. Kita mah sama-sama orang-orang yang ya sepemikiran lah. Jangan bilang orang jahat, tapi orang yang sedang usaha. Siap lah. Walaupun usaha kita ya berbeda ya, mencelakakan orang lain. Kamu jangan bilang seperti itu. Karena kalaupun kita celaka, mereka ini belum tentu mau menolong kita. Kita ini dibesarkan dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kerugian. Selama itu kamu juga bisa merasakannya. Tapi sudahlah, yang penting yang jelas, kalaupun dia nanti mengetahui si Jaka ini tidak sampai terpateni, paling tidak Aki akan mengatakan kepadanya, mungkin ini cara yang terakhir, dan kalaupun tidak terpateni, si Jaka ini tetap akan merasakan kehidupan yang tidak seperti biasanya. Dia tidak akan menyat lagi ataupun tidak akan sehat lagi.
dan mungkin lambat laun dia akan mati. Cuman akan agak lama prosesnya. Gitu palingan juga. Itu mah biasa ya Ki, suka kita laksanakan. Iya tentu saja, ini mah sudah biasa kita lakukan. Tapi Ki, kapan saya bisa berangkat? Jangan dilama-lama, tapi tetap harus aman dan rahasia. Hari ini juga kamu harus pergi. Kalau bisa nanti tengah hari lah. Aki pikir sampai orang-orang ya menganggap wajar kalau kamu sedang bepergian lah gitu. Dan kamu bisa juga sampai ke tempatnya si Kalong kira-kira sore dan kamu bisa menginap dulu. Boleh nanti pulang lagi pagi hari. Gitulah kalau menurut Aki. Tapi kalau memungkinkan mau pulang malam hari juga, kalau kamu tidak takut ya tidak apa-apa. Apa yang harus takut Ki? Yang disebut rambongnya juga teman saya, yang disebut setannya juga ya saya juga. Yang suka membuat setan-setanan ataupun nyingsiran hantu-hantuan ke orang kampung kan kita Ki. Sudah, kamu harus bisa menjaga mulut kamu. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui rahasia kita. Siap Ki. Selanjutnya, sepemuda yang disebut si Jana itu bersiap-siap dan kemudian berpamitan kepada si Mbah Guru tersebut. Dia membawa kambing betina yang berwarna putih. Dituntunnya kambing tersebut, dibawanya berjalan menuju ke suatu tempat. Tempat itu menuju ke kaki gunung luhur. Singkat cerita disampaikan, sampailah dia di tempatnya Ki Kalong yang memang masih termasuk anak buahnya si Mbah Guru itu. Di suatu tempat di dalam hutan terdapatlah suatu kampung. Tempat yang bisa disebut bukan kampung juga, tapi terdapat beberapa gubuk yang kalau sepintas tidak terlihat oleh orang-orang yang mungkin kebetulan melewati tempat itu, karena memang agak tersembunyi dan sengaja disembunyikan. Gubuk-gubuk itu ditempatkan di rungkun-rungkun ataupun di tempat-tempat rimbunan pepohonan. Namun tempatnya yang disebut Ki Kalong berada di sebuah gua, di pinggir sungai, di sekitaran tebing di sungai itu, oleh seseorang yang memang sudah dikenali dan mengenali dengan si Jana. Si Jana ini kemudian diantarkan menemui tempat pertama. Si Jana sampai kepada suatu gubuk. Di gubuk itu terdapat banyak sekali hewan ternak, dan kemudian hewan kambing itu pun dimasukkan ke dalam kandang sebagaimana biasanya. Selanjutnya si Jana pergi menuju tempat kediamannya Ki Kalong, sang pemimpin gerombolan orang-orang rampung di hutan itu. Sampailah si Jana masuk dan bertemu dengan Ki Kalong. Di dalam gua ternyata memiliki ruangan yang cukup luas. Sinar lampu tempel menerangi gua tersebut. Bahkan gua itu memiliki ruangan-ruangan layaknya seperti rumah. Ada kamar, tempat memasak dan lain sebagainya. Dan juga cukup bersih, ditinggali oleh manusia. Yang tinggal di sana hanyalah 3 orang. Ki Kalong bersama 2 orang anak buah kepercayaannya. Yang satu bertugas sebagai pelayan yang mengurus
tempat tersebut sekaligus menjaganya, dan satu lagi adalah tangan kanan Ki Kalong dalam melancarkan aksi-aksinya. Kemudian Ki Kalong itu berkata, Jana, apa pesan Ki Guru kepadaku tugas sekali ini? Karena aku dengar dari si Keling, kamu membawa pesanan saya, kambing betina berwarna putih. Apa sebenarnya yang ditugaskan Mbah Guru kepada saya? Siap, sebentar dulu. Aduh, kalau boleh saya mau minta air dulu atau minum kopi dulu, santai saja itulah. Oh, gitu. Ya sudah. Poyo. Yo tuan. Jangan tuan kamu seperti penjajah saja, seperti orang putih saja. Tuan, saya ini bukan tuan kamu. Ya udah toh. Siapa tuh kalau saya mau manggilnya? Ya panggil aja seperti biasa, Akang gitu. Tapi saya pikir Akang akan senang dipanggil tuan. Kayak menak-menak di kota itu. Ya, di kota saja sudah. Ini mah di hutan. Jangan disamaratakanlah kebudayaan di kota dengan di sini. Kita mah orangnya orang daerah, orang yang sudah beda lagi dengan orang-orang biasa. Jadi mah kemana-mana ini siapin makanan dan minuman, katanya si Jana. Pengen minum dulu, pengen nyanget dulu. Siap. Tidak lama kemudian, seseorang yang dipanggil si Puyuh itu menyiapkan beberapa makanan dan minuman, termasuk air kopi yang dipesan oleh si Jana. Setelah beberapa saat si Jana ini makan dan minum, kemudian Ki Kalong selanjutnya berkata lagi, Jana, saya rasa kamu sudah cukup beristirahat dan sudah cukup makan. Bahkan sampai seperti di warung makan kamu makan itu dilayani, diasongan. Sekarang ceritakan apa yang dikatakan Mbah Guru kepada saya. Begini, Kang. Intinya tugas Akang yang mengirimkan, bukan tugas Akang ya. Pokoknya rencana kita yang pertama gitu, Akang kan tugasnya mengirimkan warjet dari guru ke si Jaka ya, ternyata gagal. Si Jakanya tidak meninggal, Kang. Wah, benar seperti itu. Wah, itu bukan salah saya. Mungkin racun warjetnya tidak kurang lah, tidak terlalu mati ataupun tidak terlalu kuat. Itu mah bukan salah Akang. Pokoknya intinya ini, katanya Akang 1 atau 2 malam ini harus meneliti apa yang terjadi dengan si Jaka. Kemudian di malam ketiga nih ada racun warjet lagi, harus dikirimkan lagi kepada si Jaka. Tapi kata Tuan Guru itu harus menggunakan siluman siluman hitam ya gitu. Waduh, berarti ada sesuatu yang harus diwaspadai dan sesuatu yang perlu diteliti kalau begitu. Ya sudah, cukup apa yang kamu sampaikan. Saya pun sudah mengerti apa yang dimaksud dengan si kalong hitam, siluman hitam ini. Terus emang kalau Akang tahu selanjutnya harus apa? Kamu ini seperti orang yang baru saja kenal dengan si Mbah Guru. Selanjutnya selama 4 hari kemudian aku harus meneliti keadaannya si Jaka ini. Kalau masih belum sampai terpateni, harus diberikan lagi racun warjet yang lain, tapi tetap berada dalam bungkusan yang kamu kirim itu. Coba mana bungkusannya? Kemudian Mang Jana itu memberikan bungkusan yang
titipkan kepadanya dari si Mbah Guru. Lihat ini Jana. Sambil membuka bungkusan itu, pasti dalam bungkusan yang disebut warjit yang diberikan Tuan Guru, yang kalau harus diiringi dengan siluman hitam akan memiliki dua bungkusan di dalamnya. Tuh kan, lihat, ini ada bungkusan yang berwarna hitam dan bungkusan yang berwarna putih. Bungkusan yang warna hitam dan yang warna putih ini sebenarnya sama-sama racun warjit ataupun teluh warjit, tapi penggunaannya itu mah terserahkan kepada saya. Yang jelas harus menggunakan taktik ataupun trik siluman hitam. Makanya kalaupun kamu hanya mengirimkan bungkusan ini dan mengatakan trik siluman hitam, kamu pun sudah tidak perlu lagi ngobrol tentang harus diteliti dulu 3 hari sampai ditunggu 7 hari. Itu tidak perlu lagi, karena saya sudah tahu apa yang dimaksud dengan trik siluman hitam. Oh iya, pasti atuh. Dan sebenarnya mas saya juga sudah tahu, mengatakan saya ya tenang saja menyampaikannya sambil ngopi seperti ini. Dasar kamu licik, Jana. Ya sudah, intinya pesan dari Tuan Guru sudah saya terima dan saya akan melaksanakannya malam ini juga. Tapi kamu Jana, apakah mau tinggal dulu di sini sampai besok atau mau pulang dari sekarang juga? Dipikir-pikir mah saya pulang dulu aja lah. Soalnya gini Kang, saya teh ya harus banyak yang diurus lah di kampung. Oh kalau begitu ya sudah, saya akan hanya siap-siap dengan rekan-rekan yang lain, dengan anak buah saya. Kalau kamu ada yang kamu inginkan, bilang saja kepada si Puyuh, dan mungkin aku tidak akan bisa menemuimu lagi. Jadi kalau kamu mau pulang, kalau kamu mau tinggal, itu terserah kamu. Karena saya langsung akan melaksanakan tugas dari Mbah Guru yang sepertinya akan berpengaruh sekali terhadap nama baik dan kredibilitas beliau di dunia perdukunan. Wah gitu ya, terserah Akang Akang lah. Tapi yang dimaksud kala kedere dabilitas itu apakah? Itu ya, kalau kamu tidak mengerti mah tidak apa-apa. Yang jelas nama baik guru lah dipertaruhkan di sini. Wah gitu ya sudah tuh Kang, mangga terserah Kang lah. Ya sudah kalau begini, kalau begitu aku akan segera melaksanakan tugas dari guru. Jadi kamu mau tinggal di sini, mau pulang, mau gimana terserah. Yang jelas kalau kamu tidak bisa bertemu lagi dengan saya pada hari ini, katakan saja sama Mbah Guru, saya langsung melaksanakan tugas dari Tuan Guru. Oh ya Kang, ya sudah kalau begitu saya tinggal. Kita tinggalkan cerita si Jana yang memang selanjutnya tidak beberapa lama ditinggalkan oleh Mang Kalong ini. Dia pun kembali ke kampung tempat Mbah Gurunya berada. Kita ceritakan lalampahan atau apa yang akan dilakukan oleh si Kalong. Si Kalong kemudian memanggil 2 orang kepercayaannya berkumpul di satu gubuk di daerah kekuasaannya. Setelah itu berkumpullah 3 orang di suatu tempat untuk membicarakan tugas dari si Mbah Guru. Mang Kalong kemudian berkata, Gabang, syuk, cekai, ya siap. Begini, rupanya tugas kita yang pertama di lembur handap kalian sendiri sudah tahu, dan memang kalian yang melaksanakan tugas
yang sudah dilakukan sebenarnya. Tapi tugas itu ternyata bukan gagal, tapi ada halangan. Target yang kita rencanakan masih selamat dan masih hidup. Orang yang bertanggung jawab ataupun yang meminta dilaksanakan tugas itu melalui Mbah Guru yang kemudian kita laksanakan. Ternyata si Jaka ini tidak sampai terpateni, dan ya seolah-olah yang menyuruh kita itu meminta untuk melanjutkan usaha kita untuk mempateni si Jaka ini. Cuman masalahnya takutnya ada kesalahan dari pihak kita. Cekai atau kamu Gobang mungkin melakukan kesalahan atau tidak? Ini kau, kalau saya mau rasa tidak melakukan kesalahan, karena urusan memasangkan warajit nama bagian si Cekai kan saya bahas sebagai pengaman saja, urusan mengamankan dan ya mengatur strategi. Ya udah, karena masalahnya bukan di masalah keamanan, tapi masalahnya warajitnya. Coba kamu Cekai. Gini Kang, saya rasa tidak sampai melakukan kesalahan, karena sesuai yang kebiasaan dan memang suka kita lakukan. Racun teluk itu sudah saya tibankan ataupun saya praktekkan sebagaimana biasa, dan saya bisa memastikan bahwa si target kita ini, si Jaka ini sudah meminum racun yang saya campurkan ke dalam kopi yang sebelumnya saya sudah sediakan lah. Untung saja itu kopinya tidak diminum oleh anaknya. Ya kalau gak salah siapa itu anak muda tuh, tapi ya dikasihkan karena dia disuruh menyeduh kopi gitu oleh si Jaka ini, bapaknya itu lah, gak tahu istilahnya gimana. Ya sudah, kalau begitu jelas ini bukan kesalahan dengan apa yang tugas yang kita lakukan, berarti kita sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tapi kalaupun memang kejadian seperti itu, aku rasa banyak informasi dulu juga dan kamu sudah menyampaikannya Gobang, bahwa memang setelah kejadian itu banyak orang yang menolong kepada si Jaka, dan mungkin di antara orang-orang itu ada yang mampu untuk meneliti ataupun menyembuhkan penyakit, mengetahui racun warajit yang kita tibankan kepada si Jaka ini. Tapi biasanya orang-orang hanya menyangka teluh, santet, dan diguna-guna. Kemudian mereka tidak usaha apa-apa, paling dijampi-jampi aja. Padahal ini kan udah jelas racun warajit. Jadi tidak akan sembuh, hanya dijampi-jampi dan kemudian korbannya akan mati. Tapi yang terakhir ini mah sepertinya dukunnya agak-agak hafal gitu dengan racun warajit. Jadi dia mungkin bisa memberikan pertolongan kepada si Jaka ini. Ya itu dia, kita harus mengetahui dulu siapa lawan kita ataupun yang menolong si Jaka ini. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita akan laksanakan tibankan lagi racun yang kedua dan yang ketiga. Kalau sampai racun yang ketiga ini tidak sampai mempateninya, atau mungkin si Jaka bisa disembuhkan, berarti ada urusan lain kita dengan orang-orang yang menolong si Jaka ini. Kita akan melaksanakan misi trik rahasia siluman hitam. Ya. Waktunya sudah cukup untuk di episode kali ini. Kita bertemu lagi di video-video atau episode selanjutnya. Bagi penyimak dongeng Raga Sukma ini yang di tengah-tengah gitu,
boleh disimak di video-video sebelumnya, di episode ataupun season yang pertama atau episode season sebelumnya. Like, comment, dan subscribe-nya di antosku Kang Dago supaya Kang Dago makin semangat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui Permio.